lama ini saya gagal lagi di hadapan Tuhan. Saya salah ngomong. Ada kalimat-kalimat yang tidak perlu saya ucapkan dan saya ucapkan. Sepanjang hari saya disalibkan rasanya. Saya nggak teduh hati saya. Saya kayak dikejar debt collector, Bapak Ibu. Saya frustasi dengan itu dan aduh Tuhan, aturan aku nggak ngomong itu. Kenapa harus ngomong? Aku ampuni aku, Bapak. Tapi kemudian saya merenung di hadapan Allahku dan saya bertanya di dalam perenungan saya. Kenapa aku berkali-kali jatuh? Kemudian firman Tuhan mengingatkan kepada saya, daging itu lemah. Maka berjuanglah Stephen. Daging kita tidak terlalu kuat sehingga kita tidak dapat mengendalikan diri kita tepat pada yang Allah mau. Saya meratapi diri saya sepanjang hari, saudaraku tahu nggak? Kemarin seharian saya meratapi diri saya, kenapa aku harus ngomong itu? Saya salah Tuhan. Saya minta ampun di hadapan-Mu. Itu enggak damai kalau aku belum beresin di hadapan Tuhan. Bapak Ibu pernah ngerasain itu enggak? Pernah enggak? Anda seakan diteror dengan, kau sudah keluar dari relku nak. Kau harus kembali, kau salah di situ. Aku nggak suka dengan apa yang kau katakan. Kalau dulu saya jatuh begitu, saya selalu cari kambing hitam. Oh ini kuasa gelap ini, iblis ini. Iblis yang saya salahkan. Tetapi hari ini saya mulai berpikir bukan iblis. Bukan iblis, tetapi daging kita terlalu kuat. Sehingga kita tidak dapat mengendalikannya dan seringkali kita gagal. Kita coba lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Coba ditampilin. Tampilin tadi yang saya beri kanva itu. Coba tampilin. Ini tadi saya buat ini saudaraku. Kalimatnya 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebelum saya bahas kata-kata kuncinya saudaraku, saya cuma mau ingatkan kepada kita semua. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa menjadi sebuah uji coba, testing, atau godaan untuk kita berdosa. Tiap minggu, tiap hari kita tahu kebenaran, kita belajar kebenaran renungan pagi, itu pun kita harus di-testing. Ada uji cobanya saudaraku. Maka orang yang bergelut di dalamnya bersama dengan maunya Bapa apa, ketika dia gagal tes, dia mulai kerasa dan itu automatically langsung. Itu yang saya rasakan. Perubahan yang saya rasakan di situ. Dulu saya nggak ada rasa. Saya mau salah kayak apapun, saya tidak ada rasa. Tetapi ketika saya mencoba untuk masuk ke dalam kawasan ilahi, maumu apa toh Pak? Pak, maumu apa sih? Tiap hari saya bertanya. Tetapi kadang kita masih di daging dan kita masih jatuh. Dengan berbagai hal yang tidak kita sadari, tidak kita rencanakan, kita bisa kepleset. Itu yang saya sebut apa? Pencobaan. Peirasmos bahasa aslinya. Bisa berarti testing atau godaan untuk berdosa.
Paulus menuliskan ini itu mengacu kepada keduanya. Situasi sulit yang bisa jadi ujian iman sekaligus godaan untuk jatuh. Ini yang kita rasakan adalah situasi sulit yang bisa jadi ujian iman kita. Saya mulai memproses diri saya, kenapa saya gagal? Kata pencobaan itu ini, peirasmos, menggunakan kalimat ini, bahasa aslinya. Dan dikatakan di situ pencobaan-pencobaan biasa dikalimatkan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya saudaraku, semua pencobaan yang kita alami itu masih di dalam batasan kodrat manusia. Bukan sesuatu yang mustahil yang kita hadapi. Tetapi kenapa kita berkali-kali jatuh, itu yang harus dicari. Berarti dari ayat ini saudaraku, 1 Korintus 10:13 jelas. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita tidak dites melampaui kekuatan kita. Berarti Tuhan mau berkata begini, kamu bisa Stephen asal kamu mau. Amin. Bukan tidak mungkin, mungkin asal kamu mau, asal kamu fokus, asal kamu benar-benar di trackku setiap saat. Berarti pencobaan yang kita alami itu masih biasa. Kitanya yang kurang luar biasa. Amin enggak? Kitanya yang kurang luar biasa. Dan dikatakan di situ sebab Allah setia. Ini menekankan bagaimana karakter Allah, bagaimana sifat Allah. Allah itu Allah yang konsisten. Dia mengasihimu, dia mengasihiku tidak berkurang. Kalau kita berbuat dosa pun dia tidak berkurang. Juga tidak bertambah. Kenapa saya katakan tidak bertambah? Karena ada banyak pengajaran hyper grace. Semakin kau berdosa, semakin kasih Allah lebih. Itu sebuah kesalahan. Allah tetap di tempatnya dan konsisten. Tidak berkurang, tidak lebih. Dia di tempatnya, di karakternya, di tatanannya. Amin gak sampai di sini? Berarti saudaraku, ketika ada kalimat di sini, sebab Allah setia. Artinya Allah konsisten, bisa dipercaya, tidak akan membiarkan umatnya dihancurkan oleh pencobaan. Nah terus apa buktinya pastor? Allah tidak membiarkan kita dibiarkan hancur di dalam pencobaan. Buktinya ketika saya masuk di track yang salah, keluar sedikit saja, Roh Kudus itu seperti alarm yang mengingatkan. Firman Tuhan menamplak saya. Kembali. Karena itu, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu apa? Ex-basis, jalan keluar, exit. Cara kamu keluar dari pencobaan itu, cara kamu menang, cara kamu mengalahkan pencobaan itu, cara kamu menginjak dosa itu. Itu janji Tuhan. Ex-basis. Bukan dihapuskan itu pencobaan. Dosa tetap ada, tetap berkeliaran, pencobaan tetap berkeliaran, uji coba tetap berkeliaran, godaan tetap ada, tetapi Allah menyediakan kemungkinan untuk kau dan saya bertahan di dalam Dia dan keluar dari dosa itu. Sampai di sini Anda mengikuti, saudaraku? Amin. Karena realitas pencobaan, saudaraku, semua orang percaya, orang di dalam Tuhan, di luar Tuhan tetap pasti mengalami yang namanya pencobaan. Tidak ada yang kebal. Kau iring Tuhan semakin banyak pencobaan. Kau iring Tuhan semakin menderita. Kau iring Tuhan semakin jalan itu sempit, saudaraku. Betapa sempitnya mengiring Tuhan, saudaraku. Maka ketika firman ini sampai di depan saya mencoba mengeksegesis. Ternyata Tuhan mau taruh satu hal begini. Jangan putus asa ketika kau diuji, nak.
Jangan putus asa ketika kau ku testing. Kau harus penuh dengan ujian sampai engkau benar-benar teruji dan kau permanen mencintai aku, sempurna di mataku, tidak goyah. Dan ingat, aku mengujimu ada di dalam batas-batas kemampuanmu. I know you. Aku tahu kamu dengan detailnya. Sebelum kau lahir pun aku sudah tahu siapa dirimu. Tidak akan kuberikan ujian melebihi kekuatanmu. Dia mengontrol, Allah kita mengontrol intensitasnya. Seperti termostat, saudaraku, bukan termometer. Allah mengatur suhunya, bukan sekedar mencatat suhunya. Amin. Amin. Dia tahu mana yang tepat untuk kau dan saya. Dan Tuhan berjanji, Allah kita, aku setia, aku tidak akan membiarkanmu hancur dalam pencobaan. Maka imanmu dan imanku kita tumpukan pada karakter Allah. Trust Him. Percayai Dia. Jangan percayai dengan kekuatanmu sendiri, kau remuk, saudaraku. Karena Dialah jalan keluar kita. Dia akan mengajari kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, melalui setiap rema yang kita lalui, yang didapat dari setiap pengalaman hidup itu. Dia akan ajarkan kita bagaimana cara menanggung pencobaan itu, cara bertahan di dalam pencobaan itu, cara keluar dari pencobaan itu. Karena kadang jalan keluar itu berupa kekuatan untuk bertahan, saudaraku. Bukan penghapusan masalah. Tapi Kristen hari ini cari Tuhan, cari jalan keluar supaya dia bebas dari masalah. Masalahmu tidak akan pernah dihapus oleh Tuhan. Karena orang yang dihapus masalahnya, dia tidak akan pernah mentalnya dewasa, karakternya bertumbuh dalam Tuhan. Maka kalau kita mengerti tentang ayat ini saja, saudaraku. 1 Korintus 10:13 itu menegaskan bahwa pencobaan itu adalah realitas iman. Tapi Allah itu setia. Dia mengontrol batasnya kekuatan kita, sesuaikan dengan kekuatan kita. Dan Dia menyediakan jalan keluar untuk kau dan saya. Bukan untuk menghindar dengan mudah, tetapi supaya kita dapat bertahan, fokus, membentuk diri semakin indah di mata Tuhan, dan kita berkemenangan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, sampai di sini 1 Korintus 10:13 Anda memahami ya? Nangkep ya? Maka jangan takut dengan masalah, dan jangan anti masalah. Karena masalah yang sesungguhnya adalah ketika engkau tidak ketemu Tuhan semenjak kau hidup. Kau tidak mengalami Dia. Dan di hari akhir hidupmu pun kau terbuang dari Dia. Itu masalah yang sangat penting yang harus kita pikirin mulai hari ini. Kalau hari ini kau duduk di gereja ini dengan segala ajaran suara kebenaran yang ditampilkan kepada dirimu, dan kau tidak berusaha sesegera mungkin menggocoh dirimu untuk fokus, kenapa aku berkali-kali terus menerus aku melakukan dosa di hal yang sama, di lubang yang sama. Why? Pastikan saudaraku, kau harus merenungkan renungan ini dengan tajam dalam hidupmu. Kenapa pastor aku berkali-kali jatuh di dosa yang sama? Karena kau mengizinkannya. Karena Tuhan sendiri berkata, aku beri kau jalan keluar untuk menang dari dosa itu, untuk kau keluar dari kubangan itu. Tapi buktinya pastor aku tidak pernah menang. Karena kau mengizinkan dosa itu terus ada dalam hidupmu. Kau mengizinkan terus setiap hari kau kalah dengan dosa. Ingat ya saudaraku, dunia dengan segala sistemnya itu membuat engkau dan saya menjadi pribadi yang manja. Dunia membentuk pribadi yang lemah. Ketika kau dan saya punya moral yang baik, lihat ya, kita diarahkan oleh dunia untuk menjadi sombong secara rohani. Kalau moralmu baik, kau dibawa dunia jadi sombong.
sombong rohani, mudah menghakimi orang lain, merasa diri paling benar, sampai tanpa sadar kesombongan rohani itu menjijikkan di mata Tuhan. Itu kalau moral kita baik. Kalau moral kita buruk, dunia mengarahkan kita untuk semakin hancur dan merasa terbuang. Kita semakin merasa rendah diri, tidak layak di hadapan Tuhan. Apalah artinya aku, manusia berdosa ini, tidak layak aku diselamatkan. Aku golongan terbuang, aku tidak bisa diubahkan lagi. Bahkan sampai berpikir Tuhan yang hebat itu tidak bisa menyentuh dan mengubah hidupnya. Karena moralnya terlalu buruk. Itu dunia. Moralmu baik kok sombong, moralmu remuk kok terbuang, kok semakin hilang sama dunia. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari dosa, saudaraku? Karena ada janji Tuhan di sini. Tapi tidak pernah teraplikasi. Kita selalu kalah. Tuhan dengan jelas membimbing kita melalui kebenaran firman-Nya. Supaya kita berjaga-jaga selalu. Renungkan firman-Ku siang dan malam. Bagaimana pastor dapat merenungkan kalau aku tidak membacanya tiap hari? Lah makanya bacalah firman tiap hari. Tuhan membimbingmu di dalam doa syafaatmu, saat teduhmu, kau duduk tenang dekat kaki Tuhan. Tapi bagaimana dapat berdoa kepada Tuhan kalau kau tidak mengenal Dia secara benar? Tuhan juga membimbing kau dan saya untuk memiliki komunitas untuk bertumbuh di Rehoboth Semarang ini, saudaraku. Di dalam kebenaran, komunitas yang ada kebenaran di dalamnya. Supaya engkau dan saya saling mendukung, saling menguatkan dalam kebenaran. Baca firman sudah, pastor. Oke, berdoa sudah. Tiap hari, iya tiap hari. Punya komunitas, oh sudah di Rehoboth Semarang. Oke, sudah cukup saudaraku? Halo, cukup nggak? Berdoa sudah, baca firman sudah. Tiap hari pula. Punya komunitas dalam suara kebenaran di Rehoboth Semarang. Oke. Cukup enggak? Dugi mudeng berarti bahasa saya ini harus bahasa Inggris katanya. Are you understand? Cukup enggak? Nggak cukup. Tentu tidak, saudaraku. Pada akhirnya Tuhan akan berkata begini, bahwa orang-orang yang telah mendengar, memahami kebenaran, tapi tidak melakukannya, seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir, menyibukkan diri untuk membuat rangka rumah, membangun tembok, merancang atap, membuang banyak waktunya, membuang banyak tenaganya, membuang banyak uangnya, tetapi ketika hujan lebat datang, lenyaplah rumah itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, orang yang demikian pula orang-orang yang membaca Alkitab tiap hari, berdoa tekun, punya komunitas rohani yang baik, tetapi tidak juga melakukan firman. Itu seperti orang yang telah membuang banyak waktu, tenaga, pikiran, uang, segala hal dalam hidupnya sia-sia. Saya ulang, orang yang sudah berdoa tiap hari, baca firman tiap hari, tekun setiap hari seperti itu, punya komunitas rohani yang luar biasa. Pengajarannya tajam, tapi tidak dilakukan firman itu sama aja buang-buang waktu, buang tenaga, dan buang segalanya. Tiap hari Pastor Steven ngomong apa? 30 menit minim kau harus di kamar doa. Sia-sia kalau kau tidak melakukan firman. Setiap firman yang kau buka dari ayat per ayat yang kau baca, kau renungkan, tetapi tidak kau lakukan, puluhan kali kau baca. Berpuluh tahun kau jadi Kristen, kau baca ayat yang sama. Tapi kau tidak lakukan, sia-sia. Setiap komunitas yang ada di sekitarmu, komsel yang ada, home, ibadah tengah minggu, ibadah minggu, apapun itu. Kalau kau tidak melakukan firman,
sia-sia. Karena semuanya itu tidak dapat menyelamatkan kau dan saya. Kecuali kita sendiri yang mau melakukan kebenaran yang telah kita tahu. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Senggol kiri kanannya. Lakuin firman yuk. Senggol. Lakuin firman. Garap firman. Makanya saya mau berkata begini saudaraku. Betapa sulitnya masuk ke kerajaan Allah. Betapa sempitnya jalan itu. Dan betapa luasnya jalan untuk menuju kepada kebinasaan kekal. Coba saudaraku bayangin ini. Tuhan sudah siapkan. Aku jagai kamu. Tapi kita yang tidak menjagai diri kita dengan baik. Bayangin saudaraku. Kalau orang udah baca firman tiap hari. Pun berdoa tiap saat. Punya komunitas yang baik. Belum cukup untuk dapat dikatakan berkenan. Kalau tidak melakukan kebenaran itu sendiri. Maka betapa masih jauhnya dari kebenaran orang-orang yang tidak disiplin baca firman. Tidak pernah berdoa dengan baik. Tidak bergaul akrab dengan komunitas yang membawa dirinya semakin dekat sama Tuhan. Malah dia lebih kumpul kepada orang-orang dunia yang semakin membuat dirinya jauh dari Tuhan. Orang-orang ini binasa bukan karena tidak melakukan kebenaran. Jangankan melakukan, karena mereka tidak tahu kebenaran itu. Padahal setiap manusia diberi kesempatan yang sama 24 jam satu hari. Semua orang punya sama 24 jam. Mereka diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan sama-sama. Melalui firman, melalui doa, melalui komunitas yang ada. Tapi orang tidak mau pakai kesempatan itu dan akhirnya mereka jatuh bangun di lubang yang sama, saudaraku. Saya tuh kadang frustasi kenapa? Saya bertarung di kamar doa, berjuang untuk hidup lempeng aja masih kadang jatuh, saudaraku. Nggak gampang loh hidup menyenangkan hati Tuhan itu. Ngapain aku ngomong itu ya? Ngapain deh? Bego deh aku nih. Saya sampai begitu loh saudaraku. Kalau orang tua saya dulu mungkin, aduh meratapi. Ngerti nggak saudaraku? Ini mau dengar perak. Ngebuki dodo itu loh. Aduh. Ya gitu ya. Ya. Mali dia gitu ya, dulu ya kan orang tua gitu ya. Aduh, nyesel, gelo hatiku. Tapi sudah keluar, kan gak bisa ditarik. Aduh, ngapain sih? Nah kalau Anda sudah di titik-titik itu, bagus. Itulah penderitaan mengiring Tuhan. Aduh. Hal kecil kok sama istri, sama suami, sama anak. Kenapa aku respon itu tadi aduh. Sama orang tua, sama teman pelayanan. Itu nanti akan dibawa. Lah disitulah saudaraku, jangan dimatiin ayatnya. Tuhan itu kan berperkara dalam hidupmu dan hidupku ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan itu. Supaya kita semakin tahu tekukan-tekukan mana yang kita sering gagal, kita be aware di situ. Saya seneng loh, sekarang saya di titik-titik itu tapi frustasi sih seringkali. Aduh gagal lagi. Maka berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah mengubah dirimu dengan cara yang paling mudah, paling sederhana dan paling mutlak, yaitu apa? Mulai perkatakan firman Tuhan terus. Kalau begini dibaca firman Tuhan, dibaca, disuarakan biar telingamu mendengar. Amin. Baca, suarakan, jangan dalam hati enggak bisa, telingamu harus dengar. Baca, keluarin suara. Biar dengar telingamu ini. Terus tekunlah berdoa lagi, lebih lagi, bertumbuh dalam komunitas yang baik dan benar, lebih lagi. Ketika kau bertabrakan dengan teman pelayananmu, nah itu pencobaan.
Jangan pindah-pindah gereja. Kamu mau pindah 1000 kali, 1000-nya, 1000-1000-nya semua sama. Amin. Yang membedakan gedungnya dan pendetanya. Tapi dalamnya rata-rata sama. Kenapa? Karena gereja adalah bengkel. Gereja bukan showroom. Bengkel, mobil-mobil rusak yang datang. Dari gereja sana mutung, pindah sih. Gereja sana mutung, pindah sih. Gereja sana mutung, pindah sih. Kumpullah manusia-manusia mutung. Mereka pelayanan bareng. Akhirnya terjadilah kemutungan massal. Tapi kalau orang sudah sadar kebenaran, dia tahu, aku di sini mau apa? Aku mau diubahkan. Saya baru naksir satu mobil yang lama banget dulu saya pernah punya papa saya. Kia Visto, Bapak Ibu. Tahu enggak? Dugi kok rak mudeng mobilnya. Tahu, tahun 2000. Itu 30 juta. Saya ngomong sama istri saya. Ini murah loh ya. Timbang beli motor mending beli itu. Buat harian. Lah, saya menganalogikan begini. Kita ini seperti mobil-mobil tua itu. Dikumpulin di Rehoboth Semarang. Dicat ulang, diperbaiki, jadi bagus. Ngerti nggak? Kamu di luar sana sudah penyok-penyok, bempernya hancur, stangnya jadi kotak, dan sebagainya. Tapi sampai di sini, saya perbaiki, saya restorasi Anda dengan suara kebenaran. Jangan pernah berpikir, oh di suara kebenaran semua orangnya sudah mulia. Belum, saya pun juga berjuang. Amin apa enggak amin? Jangan ekspektasi tinggi lebih. Ekspektasimu tinggi dengan apa? Harapanku semua gereja ini Rehoboth Semarang, komunitas rohaniku ini bersama-sama maju. Ada yang jatuh, yuk dibantu bareng-bareng naik. Jangan dihakimi. Tapi pastor kenapa kadang diam dengan orang-orang yang begitu? Alatnya anak yang gini jebolo. Amin Bapak Ibu. Kadang alatnya enggak bisa sudah. Saya sudah coba berkali-kali. Saya serahin ke Tuhan, ke bengkel resminya. Langit baru, bumi bah. Tuhan, bengkelku wis kewalahan. Ya alatnya apa ini? Sudah tidak bisa ini. Turun mesin jebol 10 kali, sudah tidak bisa ini. Saya serahin ke dia. Tapi yang paling penting, dari semuanya itu core-nya, hati saya. Ada belas kasihan gak dengan orang itu? Ada. Tapi aku kalah Tuhan, aku kewalahan dengan ini. Kehendak-Mu yang jadi. Saya titiknya itu aja. Kalau sudah tahu begini saudaraku, kita sudah mulai mengerti. Kenapa aku sering kali jatuh dalam dosa? Kita sudah mulai mengerti. Karena kita mengizinkannya, kita tidak berpaut kepada Tuhan. Maka hari ini saya mau tantang kepada kalian. Mengapa kita tidak menjadi seseorang yang memang benar-benar berprestasi di mata Allah. Berkenan di hadapan Allah. Tanggung, Anda sudah dapat segini. Sekalian nyebur. Makanya gereja ini tidak akan sampai cepat orang bertambah banyak. Enggak, karena dia masuk akan dengerin pengajaran yang sulit di sini. Betul nggak Bapak Ibu? Ini orang yang sudah pernah setengah mati dan sekarat dengan kehidupan dengan dunia. Dia sudah patah hati sama dunia. Dia baru bisa menerima ajaran ini. Kalau orang masih punya angan-angan untuk senang dengan dunia, saya kira duduk di sini minggu depan nggak mau datang lagi. Sudah banyak yang begitu. Saya pernah khotbah di salah satu gereja dekat rumah saya, Bapak Ibu. Selesai saya khotbah, pendetanya langsung ngomong, Pastor Simon ini terlalu keras. Lah sing tak keras, iki urung keras, gereja kula atos. Ini belum keras. Aku masih kasih kau 1/4 dari power yang biasa ku berikan di gerejaku. Lewat gerejaku tak kasih yang keras aja, urung maleh-maleh kok urepe kok. Tanyakan kepada dirimu, saudaraku, apakah aku sudah berkenan di hadapan Allah belum ya hari ini? Persoalkan itu dengan serius, saudaraku. Jangan jadi Kristen imitasi. Masih nggak suka sama ini, benci itu, jengkel sama ini, itu, aduh udahlah. Udah itu kanak-kanak. Sekarang ini kita berlomba berjuang
mengarahkan setiap pukulan kita tepat ke manusia lama kita, tepat supaya kita memenangkan pertandingan hidup ini. Kita matikan perkara-perkara fana. Kenapa kau tidak mau berjuang? Kenapa kau mau berprestasi di dunia ini dengan segala kesibukanmu, tapi kau tidak pernah mau berjuang, berprestasi di mata Allahmu? Ini yang mau saya ajak saudaraku. Ketika kau berjuang sungguh-sungguh, kau punya kerinduan yang tinggi. Itulah level di mana seberapa kau menghormati Dia. Makanya saya di sini ya, Bapak Ibu, saya sharing sedikit ya. Sekarang saya tidak banyak ajak orang untuk pelayanan sembarangan. Saya lebih suka orang yang mau setia. Rebo datang enggak? Oh, dia datang. Oh, dia sungguh-sungguh. Nanti ada komsel, ada home, datang enggak dia? Oh, dia mau datang. Minggu datang berjuang. Terus tidak ditarik-tarik, yuk pelayanan yuk. Enggak. Tapi dia sendiri yang datang, aku mau melayani. Kenapa? Karena dia sudah matang, dewasa. Karena aku hidup hari ini kalau aku tidak melayani sesamaku. Ada yang kurang di dalam kekristenanku. Amin. Jangan tunggu sempurna. Kapan kau sempurna? Maka orang Kristen yang matang, yang dia mau terus terkunci di dalam area Allah, dia terus terkoneksi dengan Allah, pasti dia melayani. Tanpa dipaksa, tanpa ditarik-tarik, dia akan mendorong dirinya untuk, aku harus melayani. Kenapa? Aku mau melayani jiwa-jiwa yang ada. Makanya kalau kau mau melayani jiwa-jiwa yang ada, bereskan jiwamu dulu. Jangan sakit jiwa melayani orang sakit cakar-cakaran nanti. Amin. Mudeng. Pendeta ini ngitan-ngitan kayak aku ndak, Bapak Ibu, saya cuma ngomong apa adanya. Banyak orang sakit tapi merasa dia tidak sakit akhirnya menolong orang sakit dia tambah sakit akhirnya pelayanan itu kumpulan orang sakit Jangan di sini ndak boleh. Amin. Kita harus benar dulu, kita pulihkan diri kita dulu. Makanya kebenaran ini yang memulihkan jiwa kita. Maka hendaknya kita jangan berpikir kalau kita jadi orang saleh, manusia berkenan di hadapan Tuhan. Terus gimana pastor sama tanggung jawab bidang-bidang yang saya miliki? Nanti kacau semua kalau aku pelayanan loh. Pekerjaan itu pelayananmu. Profesimu itu pelayananmu. Kalau kau bisa ambil lebih lagi pelayanan di rumah Tuhan, di gereja lokalmu, itu semakin luar biasa. Dan biasanya saudaraku, orang seharusnya ketika dia menjadi lebih baik, lebih dalam Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, dia semakin berprestasi di bidang yang digeluti. Karena kalau seseorang punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dia akan jadi cerdas. Dia penuh belas kasihan, dia penuh hikmat. Dia bisa mengontrol, dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Lah itu loh saudaraku, itu poin plusnya. Makanya setiap pagi datangi Tuhan. Sebelum kau menghadap dunia, kau menghadap Bapa. Pa, good morning. Stephen mau aktivitas hari ini. Berkati langkahku. Berkati apa yang kulakukan Bapa. Tuntun hidupku hari ini. Pertemukan aku dengan orang-orang yang baik dalam hidupku. Loh, pertemukan dengan orang-orang yang baik. Tanya istri saya, tiap hari saya doa begitu ya. Pertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Lah ketemu nih kok rapi kayak. Saudaraku, betul, ketemu nih malah, ya Tuhanku. Ternyata ketika saya merenung, yang baik menurut tuh, supaya kamu semakin tajam. Nah, lu kok tambah ketemu nih kok ondel-ondel begini Tuhan. Si model mutung, si model kasarung, saya bingung kadang. Doa aku salah Babi, tak rubah Babi. Ketemukan aku dengan orang-orang yang jahat. Malah mutunya apik mungkin ya. saya sampai begitu. Saya tiap pagi doa begitu. Temukan aku dengan orang-orang baik Bapak. Saya mulai mengerti.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, nah, di dalam kontrolku. Ketemunya orang-orang antik akhirnya, yang mempertajam diriku. Anda juga sama. Anda jualan ketemu customer-customer yang sulit. Kau dilatih untuk bagaimana kau menahan emosimu, menahan amarahmu, menahan kata-katamu. Bagaimana kau bersikap seperti Yesus bersikap. Ketika kau jatuh, kau segera patah hati. Kalau bahasa Jawanya nelongso, Indonesianya apa itu? Apa ya? Nelongso itu apa ya? Meratapi. Kau meratapi, aduh, besok ketemu orang begitu lagi. Itu loh, ikut Tuhan tuh begitu, saudaraku. Makanya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari Rehoboth Semarang. Kau yang mendewasakan saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Loh, ini tenan. Ini beneran nih, ini sharing gembalamu. Anda itu yang mendidik saya loh. Thank you ya. Anda bawa saya sampai ke S3. Sangat susah sekali S3. Tapi disitulah saya bersyukur sama Tuhan. Semakin, Bapak Ibu pernah gak disakiti orang dan tidak ada rasa? Di titik itulah saya hari ini. Disakiti orang dan kau tidak marah. Disakiti orang dan kau bisa berkata, Pak, aku mengasihi dia. Aku sayang sama dia. Aku memberkati dia. Itu nonsens secara dunia. Tapi karena kau bergantung sama dia, Tuhan itu, dia bisa mengajarkan kasihnya. Sampai di titik apa? Istri saya pernah tanya. Ternyata, dulu kan kita suka lihat pendeta-pendeta yang sekarang sudah punya gereja-gereja besar, Bapak Ibu. Dulu tuh saya kakuati sama pendeta, Bapak Ibu. Karena ditemoni angel. Betul enggak, Bapak Ibu? Juya kono lho, kok Melayu kono. Wah, susah sekali, Bapak Ibu. Saya mau ketemu pendeta itu susah minta ampun. Saya sampai ngomong sampai di titik ini. Oh, mereka bukan sombong. Sekarang saya baru tahu. Mereka ada di titik-titik di mana mereka membatasi. Karena mungkin mereka juga sudah pernah jatuh bangun. Ngerti gak? Tahun-tahun pelayanannya. Dia sudah pernah merasakan disakiti, menyakiti, tersakiti. Dia berjuang di situ, bergelut. Oh, saya baru tahu. Tapi percayalah, gembalamu gak susah ditemuin. Amin. Amin. Sampai nanti gereja ini penuh semua. Wis bolak-balik 3 kali ibadah, 4 kali. Saya tetap seperti hari ini. Amin. Tepuk tangan dong. Pelit tepuk tangannya. Gereja ini harus bertumbuh. Kau dan saya harus bertumbuh. Jadi sebuah organisme gereja yang ada bedanya dengan gereja-gereja lain yang tidak mengajarkan suara kebenaran. Harusnya begitu idealnya. Betul nggak? Harusnya begitu. Kita diajarkan di tempat ini semakin sadar bagaimana kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dan menghargai perasaan Allah Bapa. Disitulah seharusnya kau dan saya beda dari komunitas kekristenan yang lain seharusnya. Tetapi hari ini kalau masalah gereja ini dengan masalah gereja di luar suara kebenaran sama, berarti ada yang salah dengan gereja ini. Aturan uang bukan hal di gereja ini. Aturan harga diri bukan hal di gereja ini. Amin apa enggak? Aturan kasih segalanya di gereja ini. Aturan pengorbanan dan berkorban secara penuh, segenap hidup all out itu segalanya di gereja ini. Bukan tentang kita, tapi tentang Dia. Setiap kali ibadah, semua pelayan Tuhan dengar baik-baik. Asyar semuanya, semua pemusik semua. Tidak usah sibuk berapa jumlah yang datang. Tapi sibuklah hari ini, setiap kali kita ibadah surga menyaksikan. Amin. Maka berbenahlah, maka persiapkan hatimu sungguh-sungguh.
Supaya kau bisa menghasilkan sesuatu dalam hidupmu yang bisa membuat Tuhan berkata, aku nikmati hidupmu nak. Meskipun kau masih jatuh bangun, tapi kau sedang melukis sebuah lukisan yang indah. Sesuai dengan standarku di dalam jatuh bangunmu itu. Coretan guratanmu itu tidak bercacat di mataku. Itu yang mau saya ajak kepada kalian. Kita masih jauh, saudaraku, gereja ini masih begini. Biar, ini ornamen tambahan. Bapak Ibu kan gak tahu kan speakernya rusak satu nih, hilang nih, gak dibetulin. Duh, gak tahu tuh. Berarti kan bukan hal ini. Ini bukan hal. Ini hanya ornamen tambahan. Gak ada pun gak masalah. Tapi yang masalah hatimu ketika kau datang, kau tidak kunjung berubah. Kau tidak membawa ukupan dalam hidupmu. Pulang dari tempat ini, tetap sama. Kau bermasalah. Suatu hari lukisanmu tidak cantik, kau dibuang di api kekal. Maka lukisan hidupmu harus kau perjuangkan hari ini. Di mata Allahmu harus indah lukisan hidup kita. Supaya Elohim Yahweh itu bisa menikmati Allah Bapa kita itu. Dan Tuhan Yesus bisa menikmati. Kita bisa dipajang lukisan kita di rumahnya. Dan itulah prestasi kekal kita. Amin saudaraku. Ibarat bejana. Mari kita beri diri kita untuk terus dipoles. Ini aku. Ini aku Bapa. Poles aku. Supaya aku indah bagi kerajaan-Mu. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Amin saudaraku. Tidak gampang loh. Ketemu orang yang melengos, senyumi, salami, ambung nek perlu. Amin, tapi harus sesama jenis. Kalau beda jenis, salami. Dipelengosi meneh, tamplek pundak itu. Aku nyalami kue kok. Amin. Amin, hal kecil. Hal kecil. Sama uang gak usah pegang kuat-kuat. Berani gak? Sama tukang parkir kasihlah. Kasih. Kasih, jangan pelit. Kasih. 1.000 pastor bangetan gue. 20.000, 15.000 kasih. Amin. Amin. Siapa yang mau berani bertaruh gitu? Hal kecil dulu, hal kecil. Kau baru berani berkorban, belum nyawa. Masih uangmu, masih tenagamu, masih apa. Udah kasih yang terbaik buat Tuhan terus. Sampai sesamamu bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Itu kekristenan sejati. Berjuanglah bersama dengan saya. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu. Yuk bagi berdiri. Anda diberkati Tuhan.